Nah. Oke, selamat sore buat kita semua dan selamat petang tentunya untuk Anda dimanapun berada. Sore hari ini bersama saya dengan Pastor Togap Parlindungan Simanjuntak KGC Jakarta. Dan petang hari ini saya bersama-sama dengan sahabat saya dan juga seorang adik rohani yang berasal dari Talaut. Ya. Ya, berasal dari kota Talaut dan sekarang ada bersama-sama di Jakarta. Namanya siapa? Boleh dikenalkan dulu ya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Artis Tundunaung. Saya dari Talaut ya, tapi makasih banyak buat Bang Togap sudah bilang kota Talaut. Sebenarnya belum kota. Sebenarnya kalau buat aku sih belum kota, tapi thank you so much sudah bilang kota Talaut. Oke, Thank you. Dan kami mengundang semua sobat-sobat KGC Jakarta maupun saudara-saudara seiman yang lain, orang-orang muda yang ada dimanapun Anda berada, untuk tetap tune ataupun join dalam acara kita hari ini, sebab hari ini kita akan membahas satu topik yang penting, yaitu bicara tentang pilihan hidup dan akibatnya. Dan sambil kita bincang-bincang, kita akan dengarkan satu lagu yang dinaikkan oleh artis Tundunaung dengan judul lagu, apa judulnya? Pujian Syukurku. Pujian Syukurku. Iya. Jadi sebelum putar, saya mau bilang bahwa lagu ini salah satu lagu di album KGC Jakarta yang berjudul Pujian Syukurku. Lagu ini duet antara saya sama Regina Pangkerego. Wow, ya. Regina Pangkerego. Iya, luar biasa sekali ya. KGC Jakarta. Yang berjudul albumnya apa tadi? Pujian Syukurku. Dengan judul album Because You Are My King. Iya. Luar biasa hari ini, tentunya harinya Tuhan buat kita semua. Saya berharap sekali lagi keluarga, saudara-saudari dimanapun berada, stay in tune with us. KGC Jakarta sore hari ini luar biasa. Oke, mungkin sambil kita mendengarkan lagu ini, di tahun berapa dirilis? Lagu ini dirilis 2 tahun yang lalu, pokoknya sebelum musim pandemi datang lah, 2019 ya, apa 20? Oke. Iya, sekitar begitulah. Saya suka dengan ref lagu ini. Dia bilang apa? Ku bersyukur. Oke, ya, ku bersyukur. Nanti kita dengar ya. Bapak Ibu saudara boleh dengarkan sebelum nanti kita bicara tentang pilihan hidup dan akibatnya. Pengorbananmu selamatkan hidupku, kebenaranmu itu yang menuntunku, gadamu dan tongkatmu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ini dia yang saya suka. Ku bersyukur Ya. buat kebaikanmu, buat segala rahmatmu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan namamu Yesus, karena keadilanmu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Di sini berada artis ya nyanyi ya? Iya, betul. Wow, sekali. luar biasa sekali. Jauh-jauh dari Talaut ya? Dari Talaut. Ini dia. Nah, tapi duet, bukan sendiri. Duet ya dengan seorang artis rohani Iya. Indonesia. Siapa yang nggak tahu ya Regina Pangkerego ya Bang? Iya, luar biasa sekali. Gadamu dan tongkatmu penghiburan bagiku. Boleh artis nyanyi? Engkau keselamatanku, ku bersyukur buat kebaikanmu, buat segala rahmatmu
di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Wow, oke, mungkin sedikit bait aja yang kita dengarkan hari ini, bahwa bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Dan kepada topik kita hari ini bicara mengenai pilihan hidup dan akibatnya. Sedikit saya mau sampaikan kepada brother artis bahwa orang itu boleh memilih apapun dalam hidupnya. Setuju ya dengan hal ini? Setuju banget. Orang boleh memilih apapun dalam hidupnya. Namun orang tidak bisa memilih akibat-akibat dari pilihan hidupnya. Gimana menurut Pak Artis? Yes, betul sekali. Saya sangat setuju dengan statement yang disampaikan oleh Bang Toga, bahwa setiap orang, khususnya anak-anak muda, itu berhak, diberikan hak bebas sama Tuhan untuk memilih apa yang harus dia lakukan di masa mudanya dia. Tapi kita nggak bisa menghindari akibat-akibat dari hal-hal yang kita pilih. Contohnya, kalau mungkin hari ini saya memilih untuk menjadi seorang pecandu narkoba, mungkin saya nggak di sini sekarang. Oh, oke, Gitu. oke. Itu. Jadi ternyata termasuk untuk pecandu narkoba itu juga pilihan ya? Iya, pilihan. Oke, berarti Betul. hidup free sex, pornografi, porno aksi itu juga pilihan. Semuanya itu adalah pilihan. Karena kalau buat aku, pilihan melakukan dosa itu banyak ya, Bang. Itu lebih banyak dibandingkan kita melakukan hal-hal yang baik. Oke. Makanya kenapa setiap anak muda itu kebanyakan terjerumus di dosa-dosa, ya karena kebanyakan pilihan di situ. Oke. Buat aku. Jadi menurut brother artis ini, apakah ini kesalahan Tuhan gitu? Karena Anda diberikan kesempatan untuk memilih gitu sejak semula. No, justru Tuhan itu memberikan kita hak bebas gitu. Tuhan nggak mau ngatur-ngatur kita, karena kan Tuhan sudah kasih kita hikmat gitu kan, akal budi yang melebihi dari apapun gitu kan. Hewan-hewan nggak mungkin sama kayak kita kan. Dan di sini Tuhan nggak mau kekang kita, lu harus gini, tapi Tuhan ngasih kita free will gitu, hak bebas, terserah kamu gitu. Mau yang mana, yang penting saya udah kasih kebenaran nih buat kamu gitu loh. Oke, free will, free hak will. bebas Bebas. ternyata. Oke, ada satu ayat firman Tuhan yang saya mau sampaikan untuk kita semua, yang mendasari bahwa memang kita hidup ini dengan pilihan-pilihan. Dan ternyata ayat ini sejak dari kitab Kejadian Tuhan sudah sampaikan bahwa kita itu punya free will. Kita bebas untuk memilih, tetapi kita tidak bebas untuk memilih akibat dari pilihan hidup kita. Nah, ayatnya adalah dalam Kejadian pasal 2 ayat 16. Kejadian pasal yang kedua ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita-kita semua, Bapak Ibu, KGC Jakarta, Kingdom Generation dimanapun engkau berada. Saya akan bacakan ayat ini. Katakan demikian, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan apa? Bebas. Iya. Lalu dia bilang gini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya, apa katanya? Pastilah engkau binasa ataupun mati. Jadi artinya gini, boleh apa saja boleh dilakukan oleh anak-anak muda. Nggak ada yang larang, mau free sex, mau narkoba, semua boleh. Tapi masalahnya begitu engkau memilih, engkau harus menanggung akibatnya. Engkau tidak boleh memilih akibat dari pilihan-pilihanmu. Gimana Pak Artis? Waktu datang dari Talaut, ya, ini usia berapa keluar dari kota Talaut? Saya pertama kali merantau keluar dari Talaut itu SMA kelas 1, Bang. SMA. Jadi saya SD sampai SMP kan di Talaut. Waktu itu tahun 2008 memutuskan untuk merantau ke Manado, SMA di Manado. Usia berapa lupa juga sih usianya. Masa lupa usia waktu lulus sekolah? 14 tahun kayaknya dah. 14 Iya, tahun. sekitar 14 tahun. Usia 14 tahun udah merantau. Iya, ya? udah merantau ke Manado. Oh, kelihatan orang susah-susah ini di zaman dulu ya. Iya, betul sekali. Enggak. Artinya Gitu. memang semua itu Tuhan atur yang terbaik gitu ya. Iya, betul. Pasti. 14 tahun itu dari kota dari Talaut. Talaut itu tempat kamu lahir menuju ke Manado itu berapa jauh sih?
Lumayan jauh karena kebetulan tempat saya itu dia ada di daerah perbatasan antara Indonesia sama Filipina. Jadi Baik. kalau misalnya ke Manado, kalau misalnya kita pakai kapal laut itu bisa semalaman gitu kan. Bisa 1 malam ya? Iya, kalau misalnya pakai pesawat dia cuma 1 jam gitu. 1 Tapi jam. karena saya belum mampu untuk beli tiket pesawat waktu itu, akhirnya pakai kapal laut kita biasa. Untung udah mampu beli tiket kapal laut ya. Belum, itu orang tua juga yang support. Orang tua yang support. Iya, iya, iya. Jadi Iya. begitu berangkat ke Manado, apa sih cita-cita yang brother artis ini punya? Oke. Selain sekolah tentunya, saya punya cita-cita Bang. Pokoknya saya bilang gini, kalau misalnya one day saya udah sekolah di Manado, saya harus rekaman. Oh, rekaman. Iya, mau gimana pun caranya, pokoknya saya harus masuk dapur rekaman. Masuk dapur rekaman. Iya. Itu ya punya hati untuk itu. Wow. Iya. Wow. Kayaknya cita-citanya aneh sekali ya, tapi kita mau lihat pilihan-pilihan apa yang dibuat setelah di Manado untuk masuk dapur rekaman dan berkuliah di Manado. Iya, waktu itu iya, ya? kuliah juga di Manado. Kuliah di Manado di mana? Di Stiepar Manado, Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata. Oh, jadi ini sarjana pariwisata Iya. gitu ya. Lalu setelah kuliah di sana berangkat dari antara Filipina dengan Indonesia gitu ya. Berangkat dari sana itu punya cita-cita untuk bikin jadi penyanyi lah, punya album gitu ya. Iya. Lalu setelah di bangku kuliah, apa saja sih yang dilakukan untuk mencapai cita-cita ini? Pilihan-pilihan apa yang dibuat? Oke, jadi gini ceritanya. Waktu merantau itu kan pokoknya aku bilang nggak mau tahu gimana, pokoknya Tuhan aku harus rekaman gitu kan. Nah, singkat cerita kelas 1 SMK, kelas 2 memang rajin sih gitu, sering mengikuti lomba gitu, nyanyi di mana-mana. Meskipun nggak pernah juara. Karena ya kita tahu orang Manado itu suaranya bagus-bagus semua. Jadi Iya, agak iya. susah bersaing gitu kan. Suara orang Manado bagus-bagus. Bagus lah. Sama orang Batak bagusan mana? Sama. Sama. Kamu agak takut ya karena gembala Iya, Batak, gembala. gembala orang Manado Iya, gitu ya. susah pilihannya. Oke, dan setelah itu kelas 1, kelas 2 saya kayak nggak melihat sesuatu gitu untuk menuju ke situ gitu kan, agak bimbang. Tuhan kapan gitu saya bisa dipertemukan dengan orang ini yang bisa mengantar saya ke situ. Sampai kelas 3 SMK belum juga gitu kan. Oke, itu saya nggak mau nyerah Bang gitu. Nggak menyerah ya? Menyerah. Dan saya kan lulus waktu itu 2011, iya. Jadi saya nggak langsung kuliah, saya stop dulu setahun, saya kerja dulu setahun waktu itu. Waktu itu kerja, 2012 itu saya ikut audisi Indonesian Idol waktu zamannya si Regina sama Sean waktu itu. Oke. Iya. oke. Saya ikut waktu itu di Manado, audisi ada sekitar 3 hari, itu diikuti sekitar 5.000 orang, dan saya bersyukur waktu itu saya masuk 100 orang. Wih, 100 besar. 100 besar. Nah, Dari berapa? 5.000? 5.000 orang karena itu 3 hari kan. 3 hari. Heeh. Disaring gitu kan banyak. Dan Pantas kamu jadi garing ya karena penyaringan. penyaringan gitu kan. Nah, dan dari 100 itu akan dipilih cuma 3 doang. 3. Bakal dikirim ke Jakarta, dan ya aku nggak berhasil. Tapi aku nggak nyerah dong gitu kan. Tetap semangat. Kira-kira 10 besar masuk nggak waktu itu? Enggak. Kan 3 orang aja yang dikirim ya. Nggak tahu sih, kadang nggak ditelepon waktu itu. Karena nggak Ya, ditelepon. berarti memang nggak gitu kan. Karena memang waktu itu pulsa telepon juga nggak ada, nggak bisa ditelepon gitu. Oke, setelah itu berjalannya waktu, apakah pertanyaan saya waktu pilihan-pilihan apa sih yang kamu buat lagi untuk kamu bisa mencapai cita-citamu? Waktu itu sudah sempat terlupakan sebenarnya Bang. Iya, karena waktu itu kan 2012 itu saya udah masuk kuliah, udah sibuk kan belajar. Aku udah sempat terlupakan, dan nggak tahu gimana Tuhan jawab doa saya. Waktu itu saya dipertemukan dengan teman saya satu. Oke. Ya, seorang. Oke. Jadi. Ya, oke. Oke. Ya, Waktu itu teman saya itu seorang Muslim gitu kan. Dia bilang ke saya, "Tis, mau nggak kamu saya kenalin dengan teman saya. Dia ini kemarin bikin album," katanya. "Hah, album apa?" "Album lagu pop Manado," katanya. Dan mereka sekarang punya rencana mau bikin album rohani. Album rohani. Iya. Oke. Kebetulan gue bilang puji Tuhan gitu kan. Jadi Tuhan itu memberkati saya, menjawab doa saya itu lewat teman saya yang Muslim Bang. Orang waktu Muslim, itu. Dan ya? itu kayak wow gitu. Saya nggak pernah terpikir. Dia orang Muslim tapi memberitahukan kamu bahwa akan ada orang bikin album rohani Kristen. Iya. Gitu. Waduh, ternyata Iya. memang memilih sahabat ataupun memilih teman itu juga termasuk sebuah pilihan-pilihan ya. Iya, betul sekali.
Iya, gitu. mungkin karena saking dekatnya kita ya, Iya, iya, iya. dia tahu juga gitu hal-hal yang menjadi kerinduan saya apa sih gitu. Akhirnya iya puji Tuhan dia punya link dan dia ngajak aku ketemu waktu itu. Kita Iya, ketemu, iya. kita kenalan, ngomong-ngomong, akhirnya nyambung dan akhirnya saya diajak mereka audisi lah gitu. Audisi. Dan Dipanggil lah. singkat cerita masuk gitu ya. Puji Tuhan, Puji direkrut Tuhan. sama mereka dan akhirnya di kampung saya orang pertama yang bisa masuk dapur rekaman. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kasih aplaus dulu, ya. Jadi sudah sekian lama dari Talaut gitu ya sampai di Manado akhirnya masuk dapur rekaman. Walaupun Iya. saya sempat intip-intip juga itu rekamannya ya. Lucu sekali saya lihat. Tapi apapun itu memilih untuk melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Yes, gitu kira-kira ya. betul. Nah, bagaimana perjalanan hidupmu sampai akhirnya hari ini ada di kota Jakarta? Pilihan apa yang kamu ambil? Oke. One of my dream, saya mau bekerja di dunia entertainment, Bang. Oh, Iya, salah karena satu. memang iya darahku memang di situ kayaknya gitu. One and only or Yes. Oke, kita sudah terhubung kembali. Mohon maaf tadi karena signal agak sedikit PPKM ya. Iya, betul. PPKM juga. Jadi one and only of your dream is Iya. to be an entertainment. Yes, entertainment. Nah, lalu apa yang kamu lakukan artis buat sehingga bisa tiba di kota Jakarta ini? Langsung ke Jakarta atau gimana? Iya, jadi gini Bang, dari sekian banyak teman-temanku memang selalu bilang ngapain lu ke Jakarta gitu. Saya tuh namanya ibu kota tuh lebih kejam dari ibu tiri katanya kan, gitu kan. Nah, cuma ada teman saya bilang satu orang yang dia sudah pernah merantau di Jakarta sekian lama, dia bilang justru di Jakarta itu sangat bagus, di sana tuh liangnya di mana kamu bisa mengembangkan semua potensi kamu. Itu ada yang berkata demikian. Ada berkata gitu teman Tapi saya. tentunya lebih banyak yang berkata negatif. Iya, jangan Tis, katanya kejam gitu-gitu. Dan Jakarta aku, itu kejam. Iya, barusan nggak memilih itu gitu. Aku ingat teman saya gitu. Jadi dari sekian banyak teman yang bilang bahwa jangan ke Jakarta, Jakarta itu kejam, tapi iya. akhirnya ada satu satu orang yang berkata nggak apa-apa di Jakarta itu lebih baik. Iya, Dan baik katanya. memilih untuk berangkat ke Berangkat. Jakarta. Oke, lanjut lagi ya. Memilih untuk berangkat ke Jakarta. Akhirnya Iya. Singkat cerita 2016 itu saya wisuda bulan Agustus. Bulan Agustus saya wisuda, September saya langsung berangkat ke Jakarta, Bang. Itu tanpa nunggu ijazah karena ijazah kan lama itu, bisa 6 bulan baru keluar ijazah. Iya, Jadi iya, aku iya, cuma iya. bermodalkan doa, niat sama surat keterangan lulus lah gitu kan. Oke, luar Akhirnya biasa. akhir Akhir September. akhir September saya langsung Oke, lanjut lagi. Akhir September berangkat ke Jakarta gitu kan. Dengan saya nggak tahu apa-apa kan tentang Jakarta masalahnya kan. Orang Talaut yang ke Manado yang akhirnya ke Jakarta. Iya, iya. Saya nggak punya siapa-siapa di Jakarta, cuma saudara saya di Bekasi waktu. Jadi kan lumayan jauh juga. Dan waktu itu awalnya saya bekerja di salah satu hotel yang ada di Jakarta Selatan, nggak usah disebut namanya, itu hotel bintang 5 gitu kan. Dan saya cuma nggak lama di situ, cuma 5 bulan doang Bang, karena capek kan kerja hotel. Saya tahu capek. Dan akhirnya saya resign dan saya pengangguran Bang waktu itu hampir setahun. Hampir setahun. 11 bulan gitu Iya, kan. oke. Lalu saya mau katakan gini bahwa tadi kita bicara tentang pilihan hidup dan Ya. akibatnya. Ternyata Pak artis ada sebuah statement yang berkata begini bahwa kuasa terbesar yang diberikan oleh Tuhan hanya kepada manusia adalah kuasa untuk menentukan pilihan ataupun choice. Yes. Pilihan-pilihan dalam hidup kita. Karena gini, ternyata makhluk-makhluk lain di dunia ini nggak punya hak untuk memilih. Cuma manusia yang punya hak untuk membuat pilihan dalam hidupnya. Nah, jadi kamu memilih dan akhirnya kerja di Jakarta di hotel. Nah, album ini begitu kamu jadi seorang penyanyi rohani di Manado, bagaimana kamu bisa jadi penyanyi rohani juga? Salah satu album yang sudah dirilis dalam album KGC Jakarta, Because You Are My King. My King. Nah, itu bagaimana kamu prosesnya sampai bisa menjadi salah satu singers di lagu itu, penyanyi di lagu itu? Wow. Sebenarnya ini nggak pernah terpikirkan juga Bang. Nggak pernah terpikirkan. Nggak pernah, karena aku kayak udahlah gitu, yang penting
sekarang saya sudah bisa kerja, udah bisa hidup di Jakarta gitu kan, bayar kos-kosan aman. Dan suatu ketika saya dari Bogor ke Jakarta kan kerja di Sekolah Samaria Kudus gitu kan, tempat saya kerja sekarang. Dan kebetulan saya melayani di Rock, di KGC Jakarta gitu, di Beleza gitu kan. Tapi kan banyak gereja-gereja besar di Jakarta ini. Kenapa kamu nggak pilih gereja-gereja besar yang lain gitu? Sebenarnya sih buat aku kalau gereja besar juga bagus juga sebenarnya. Cuman mungkin ruang lingkup untuk saya bersosialisasi itu kayak terlalu luas. Iya, gitu. saking luasnya kayak susah saya mau bergaul dengan siapa gitu kan. Akhirnya kamu memilih di komunitas KGC Jakarta ini, yaitu KGC Jakarta. Dan saya melayani sebagai singer kemarin, dan akhirnya bisa jadi seorang WL juga. Itu kayak satu kesempatan yang luar biasa buat saya sendiri karena karena saya rasa saya bukan siapa-siapa gitu kan. Nah, kamu rasa kamu bukan siapa-siapa begitu ya? Iya, karena WL di tempat saya ini kan, di tempat kita ya Bang, itu hebat-hebat semua gitu. Hebat-hebat ya. Saya siapa gitu. Musisinya bagus-bagus gak? Wow, keren-keren. KGC Jakarta tuh hebat-hebat semua. Iya. Tapi pada akhirnya kamu bergabung di sana dan mulai melayani bersama. Dan waktu tahun 2019 ya? Iya, 2019. Album Because You Are My King itu dirilis, artis salah satu menjadi vokalis pria yang lebih banyak leadingnya ya gitu ya. Iya, betul sekali. Salah satu lagu yang saya suka dengar juga dari album ini yang artis nyanyikan itu adalah You Are My King. Iya, You Are My King. You Are My King ya. Boleh kita dengarkan lagu You Are My King supaya kita bisa sama-sama mendengarkan suara daripada artis Tundu Naung yang kita tahu bahwa dipakai Tuhan untuk melayani karena pilihan-pilihan hidup yang tepat untuk melayani Tuhan, dan akhirnya karena dia memilih untuk memilih yang tepat, dan Tuhan pakai dia menjadi salah satu pelayan Tuhan yang luar biasa. Ini lagu saya suka sekali ya, diciptakan oleh seorang hamba Tuhan juga yang keren dan luar biasa, Bapak Pendeta Sepdi Saragi. Wow. Coba kita dengarkan bersama-sama lagu ini. My heart, Lord, I surrender at your feet. Jesus, you're my everything, because you are my King. My life, love you, Lord, forevermore, until you take my life away. Wow, luar biasa sekali ya. Saya kasih applause dulu buat Pak artis ya. Kata-katanya sangat menginspirasi dan sangat dalam sekali. I love you, Lord, forevermore. Ya. Apa katanya? Until you take my life away. Ini juga sebuah pilihan ya Pak artis ya. Ya. Memilih untuk melayani Tuhan sampai habis nafasku, kira-kira begitu. Iya. Nah, banyak orang begini, saya mau katakan bahwa tanpa disadari, dengar, tanpa disadari banyak anak muda hidupnya didirect oleh dunia ini sehingga memilih hal-hal yang menghancurkan hidupnya. Makanya kita lihat banyak anak muda tanpa disadari mulai menghisap rokok, mulai menghisap narkoba, ganja, lalu mulai mengkonsumsi narkoba, free sex dan lain-lain. Jadi pilihan-pilihan itu ternyata begini. Ada orang tanpa menyadari dia memilih sesuatu tetapi apapun itu, disadari atau tidak disadari, semua orang membuat pilihan. Begitu ya. Jadi coba, adakah hal-hal yang tanpa artis sadari itu membawa artis pada kehancuran hidup yang akhirnya disadari? Kira-kira ada nggak?
Ya sebagai manusia pasti Ada ya? ada bang, gitu. Ada. Salah satu pornografi. Pornografi. Iya, Oh, pornografi. iya, Apalagi iya, iya. kita sebagai laki-laki kita nggak mau munafik gitu. Kita jujur-jujur Oke. aja gitu kan. Salah satu hal yang paling mengikat dan yang paling susah untuk dilepaskan adalah pornografi. Pornografi Iya. gitu Dan ya. hal itu buat kita memang ya nikmat gitu. Tapi Nikmat. dampaknya itu bisa menghancurkan kita secara Iya, fisik, iya, iya. secara otak kita Oh, hancur gara-gara. Walaupun sebetulnya gini, kamu tidak mau melakukan itu, tapi terikat di Yes, situ. betul sekali. Ini yang dikatakan bahwa dunia ini mendirect, Iya. sehingga kamu banyak anak muda hari-hari ini tanpa disadari memilih untuk melakukan dosa. Yes. Nah itu sebabnya kita harus kembali ya, harus disadarkan bahwa ada konsekuensi dari setiap pilihan-pilihan hidup kita. Yes. Ya, oke. Saya bacakan satu ayat dalam firman Tuhan dalam Amsal pasal 16 ayat 25. Firman Allah berkata begini, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju Maut. maut, gitu ya. Ya. Dan begitu kita disadarkan, kita harus ingat kita mau menuruti Allah atau menuruti dunia, menuruti hawa nafsu. Ya. Nah, masalahnya coba menurut arti sebagai orang muda. Orang muda biasanya menuruti firman, menuruti Allah atau hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya, tadi kan udah berani menyatakan terikat dengan pornografi. Tapi waktu lepas dari itu gimana? Memilih untuk lepas dari itu. Wow, ini salah satu pilihan yang sulit lah gitu. Kalau untuk gila ya gitu, untuk bisa lepas dari sesuatu yang sudah seperti udah menjadi gaya hidup kita, Bang. Kalau memang sudah benar-benar terikat ya, itu kayak Ya, aduh gitu. Kalau misalnya nggak nonton sehari aja itu kayak mau gila gitu. Gitu ya. Iya serius. Oh, iya, Dan iya. akhirnya memutuskan untuk stop gitu, jangan lagi. Stop. Itu sebenarnya memang seperti saya berkelahi dengan diri saya sendiri. Wow. Roh Ini saya udah nggak mau lagi gitu, tapi daging saya berjuang gitu ya. iya berjuang dan meskipun susah gitu, tapi kita Susah. tetap harus bisa karena kita tahu ini dampaknya sangat buruk gitu buat kita. Memilih untuk Memilih. melakukan yang baik. Iya. 1, 2, 3. Yes. Dari seorang laki-laki menjadi pria Sejati. sejati. Wah, luar biasa, masih muda udah luar biasa sekali. Nah, jadi masalahnya banyak anak muda memilih untuk menuruti hawa nafsunya, untuk menuruti dunia daripada menuruti Allah. Mereka berpikir ini jalan yang benar, jalan yang lurus, tapi ternyata itu jalan yang memang tidak dikehendaki oleh Allah. Itu sebabnya kita mendapati banyak anak muda hamil di luar nikah. Yes. Saya percaya bahwa nggak ada anak muda yang memilih untuk hamil di luar nikah, betul? Nggak ada. Bang. Nggak ada. Tapi kenapa ada yang hamil di luar nikah? ya kayak ya karena hawa nafsu. Hawa nafsu, tanpa Disadari. begitu. Nyoba-nyoba gitu. Akhirnya ada yang masuk penjara, narkoba. Kenapa tadi? Tanpa Disadari. ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya Menuju menuju maut. Ya. Nah, itu sebabnya selalu ada konsekuensi logis, ya. Kalau menurut artis sendiri sebagai anak muda, apakah anak-anak muda ini sebetulnya siap untuk menerima konsekuensi logis ini? Siap atau enggak? Enggak sih sebenarnya. Enggak siap ya. Iya. Tidak siap. Itu sebabnya memang tidak ada satupun manusia yang siap untuk ya. Saya ulangi, tidak ada satupun manusia yang siap untuk menerima konsekuensi daripada dosa yang dia buat. Iya. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menebus dirinya dari dosanya. Yes. Itu sebabnya harus ada yang namanya penebus. Penebus. Itu. Menurut artis, siapa sih penebus itu? Siapa lagi? One and only. My Jesus Christ. Jesus. Ah. Jesus, you're my everything. Because you are my king. Jadi tidak ada jalan lain. Hari ini kita mau memilih Allah atau memilih hawa nafsu. Begitu ya. Ada konsekuensi dari setiap pilihan kita. Tuhan memberikan pilihan-pilihan dalam hidup kita, tapi Tuhan memberikan sebetulnya jalan kemenangan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru selamat. Juru selamat. Oke, mungkin kata-kata konklusi terakhir dari artis untuk anak-anak muda, baik yang ada di Talaut maupun di Bogor dan Jakarta dan seantero negeri ini. Apa pesan-pesan daripada artis untuk anak-anak muda yang mungkin engkau kenal ataupun engkau nggak kenal? Oke. Berhubungan dengan judulnya tentang Pilihan hidup dan hidup, akibatnya. gitu. Saya mau encourage gitu teman-teman semua. Gini,
mungkin saat ini banyak orang-orang yang bingung gitu kan. Oh, saya berasal dari daerah terpencil gitu, sangat mustahil buat saya untuk sukses gitu dengan segala pilihan saya. Cuma saya cuma mau bilang, dari mana Anda sekalipun, jangan pernah underestimate diri Anda. Gitu. Kalau Anda punya pilihan, go gitu. Selalu dikejar gitu, meskipun memang agak susah, agak ini kapan ya untuk bisa merealisasikan ini, tapi you just believe gitu, lu punya Tuhan gitu. Dan spirit lu dengan apa yang sudah lu pilih itu tetap harus sama gitu. Harus sama, dan ya one day lu akan melihat bahwa ini loh gitu yang saya pilih. Saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, akhirnya saya bisa ada hari ini karena apa yang saya pilih kemarin. Gitu. Jadi jangan pernah menyerah, never give up, karena Tuhan selalu menolong. Apapun itu. Soba logat ngana Soba logat. Itu bukan pilihan, itu karena memang terkontaminasi dengan kota Jakarta. Tapi saya sangat senang sekali. Apapun yang sudah Anda dapatkan dari Tuhan, rencanakan dari Tuhan, apapun konsekuensinya, apapun sulitnya perjalanan, namun kalau memang itu kita dapatkan dari Tuhan, pilihlah yang benar. Amin. Amin. Pilihlah yang benar, maka engkau akan melihat bahwa ada konsekuensi ataupun akibat-akibat dari pilihan hidupmu yang akan membawa engkau tetap naik, bukan turun jadi kepala dan bukan ekor ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Biar kiranya Anda semua orang-orang muda, pilihlah yang benar, pilihlah untuk melayani Tuhan, pilihlah hidup dalam Tuhan, pilihlah hal-hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan, supaya engkau menerima konsekuensi ataupun akibat-akibat yang dari apa yang engkau lakukan. Alkitab berkata demikian, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Kalau engkau menabur yang baik, engkau akan menuai yang baik juga. Kalau engkau menabur yang jahat, engkau akan menuai yang jahat juga. Lagu tadi kita lanjutkan, I Love You Lord. I surrender at your feet, Jesus, you're my everything, because you are my King. Artis Tudunaung dengan siapa ini? Renata Pangkirego. Oh, Renata. Adiknya Regina. That's flowing into my life. I love you, Lord, forevermore, until you take my life away. Dan sore hari ini kita akan berdoa untuk siapapun yang bersama-sama dengan kita, baik rekan-rekan yang mengenal kami ataupun yang tidak mengenal kami. Tetaplah percaya bahwa engkau sekalipun masih muda, kau pilih yang benar, hidupmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Boleh kita angkat tangan kita kepada Tuhan, biar kiranya kita mengambil pilihan-pilihan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba melepaskan berkat baru untuk generasi muda di Indonesia ini Tuhan. Biar kiranya di masa-masa ini kami akan melihat ada banyak orang-orang muda yang percaya kepada Tuhan, memilih untuk menuruti Allah daripada hawa nafsu. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat-berkat baru, berkat-berkat masa depan, berkat-berkat pemulihan dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita yang percaya dan diberkati sama-sama berkata amin. Tuhan memberkati kita. Shalom, kerajaan Allah mendukungmu. Tuhan memberkati. Shalom buat kita.